konsumsi beras Indonesia itu kira-kira 2,5 juta per bulan seluruh nasional. Kira-kira kurang lebih sekitar itu. Jadi ya Bulog itu harus punya kekuatan mempengaruhi pasar. Katakanlah 10% saja per bulan, maka 250 itu hanya untuk 1 bulan. Sehingga kalaupun misalnya 1 tahun, maka dia harus punya katakanlah mendekati 2 juta sampai 2,5 juta. Tapi tentu menjadi sangat mahal itu kalau dihitung dari nilainya. Banyak perhitungan mengatakan kurang lebih dibutuhkan stok, Indonesia membutuhkan stok beras 1,5 juta. Tapi kita juga harus berpikir bahwa pangan tidak hanya beras, kita butuh cadangan-cadangan pangan yang lain. Dan itu semua membutuhkan biaya dan pengelolaan, sehingga tentunya ada perhitungan juga dengan beban biaya APBN nantinya kalau terlalu besar stok yang kita miliki. Tapi kalau terlalu kecil, itu juga akan bahaya. Ada satu kekuatan yang bisa dilakukan oleh Bulog dan pemerintah, yaitu sentimen pasar. Karena Bulog itu adalah single biggest market entities di beras. Sehingga dia harus punya kekuatan mempengaruhi pasar, gertak pasarnya harus kuat gitu. Jadi, tapi kalau dengan 250.000 ton saja, itu kira-kira hanya 6.000, 7.000 per provinsi. Itu nggak dianggap sama pedagang. Jadi tapi kita punya 1,5 juta, maka ya kan juga takut menghadapi Bulog. Jadi kalau maka dari itu lagi-lagi Bulog memang harus memiliki cadangan beras yang mumpuni ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau ada yang mau main-main naikin harga, kita bisa kasih harga di bawah dan terpengaruh. Pak, ini juga menanggapi harga beras, terutama harga beras medium yang memang relatif kita melihat melambung beberapa waktu belakangan ini. Mungkin juga ada sentimen dari Ramadan sendiri karena demand-nya meningkat. Kisarannya sekarang masih di 11.900-an. Padahal juga ada pertanyaan tentunya karena sebelumnya Bulog sudah mengimpor sekitar 15.000 ton beras. Namun kenyataannya dengan demand yang tinggi ini juga tidak ter-offset dengan supply yang masuk di 500.000 beras tersebut. Jadi harganya masih relatif tinggi. Sebenarnya penyebabnya apa dan kira-kira harga beras itu mulai turun kapan? Apakah dengan adanya plafon 2 juta ton beras ini dan akhirnya nanti akan ada masuk suplai beras impor ini juga akan kemudian menstabilkan harga beras secara overall? Silakan Pak. Kita harus menguatkan produksi, tidak ada cara lain. Produksi dalam negeri harus kita kuatkan. Atau kalau mau pakai alternatif lain, dulu pernah dipikirkan kita memproduksi di luar negeri, dan itu seperti yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti China, Jepang, lainnya, mereka memproduksi pangannya di luar negeri, ya. Dan kemudian jika diperlukan pangan di luar negeri. Ya, sama dan ini belum dilakukan oleh Indonesia ya Pak ya? Belum. Jadi misalnya sama dengan Toyota bikin pabrik di Indonesia, ya kita bisa bikin misalnya pertanian beras di Myanmar misalnya, dan yang nanti produknya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena memang konversi lahan di Indonesia 100.000 hektar per tahun. Jadi itu masalah produksi ini harus ditangani dengan sangat serius dan sophisticated, lebih canggih daripada yang biasanya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengelola pasar beras ini secara cerdas, tidak menjadi anti pasar, jangan berarti semua mau dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita harus punya indikator-indikator yang mampu mendeteksi dan mau memasang stetoskop yang pas tentang gerak kesehatan dari pasar beras. Misalnya bagaimana di pasar induk Cipinang, bagaimana di pasar induk Ramat Jati, bagaimana arus beras yang didistribusikan di Jawa, luar Jawa, dan sebagainya. Itu harus bisa dipantau, dan rasanya dengan teknologi sangat dimungkinkan kita melakukan semua itu. Jadi harusnya menurut saya kita memang harus naik kelas. Kita sudah berhasil dalam 40 tahun terakhir dengan peran Bulog dan lain-lain, itu sudah suatu keberhasilan yang luar biasa. Tapi tantangan yang kita hadapi sekarang makin besar, belum lagi masalah ketidakpastian iklim, belum lagi masalah resiko adanya pandemi seperti kemarin yang mengganggu supply chain. Nah semua itu dikelola dengan sebaik-baik.
Nah, Pak, mengenai tantangan-tantangan yang memang kita harus hadapi ke depannya ya, Pak, ya, seperti climate change, tantangan iklim. Di satu sisi juga ada harga komoditas yang begitu tidak stabil, bahan bakar yang begitu meninggi karena juga Ya. kemarin karena pandemi dan tensi geopolitik dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada tantangan-tantangan baru modern yang ada di depan. Dan tadi juga Anda menyebutkan juga Pak Bayu, kalau teknologi itu sebenarnya juga bisa membantu mengenai menakar-nakar supply dari pangan dan juga beras ini seperti apa seharusnya. Stetoskop tadi Pak Bayu menyebutnya. Dalam hal ini sebenarnya Anda melihatnya permasalahan dalam hal suplai beras di perekonomian di Indonesia ini, apakah alasannya lebih kepada mismanagement, mostly karena mismanagement yang terjadi di supply chain beras dari hulu ke hilir, ataukah memang menurut Anda ada masalah di hulunya saja? Jadi memang lebih kepada cuaca, lebih kepada petani yang memang belum bisa memproduksi secara optimal, atau seperti apa? Karena tadi saya juga penasaran karena Anda menyebut bagaimana kita memproduksi saja di negara lain. Padahal di satu sisi kita adalah negara agrikultural dengan lahan yang memang berlimpah, Pak Bayu. Ya, itu mungkin asumsi yang harus kita uji. Apakah memang lahan kita berlimpah? Ya. Kita masih punya hutan, apa kita masih boleh buka hutan untuk menambah pangan? Padahal jumlah penduduk kita nambah terus, kan? Nah, jadi menurut saya di seluruh rantai pasok memang itu masalahnya kompleks sekali lagi. Ya. Saya ingin mengatakan begini, bukan berarti bahwa kemarin kita gagal. Kita sudah berhasil menjawab tantangan yang lalu. Kita sekarang berada tantangan lagi yang lebih besar, penambahan jumlah penduduk, iklim yang tidak pasti, iklim ekstrim, Ya. dan sebagainya. Juga consumer behavior yang mulai berubah dengan memanfaatkan digitalisasi dan lain-lain. Terus kemudian konsumen yang sekarang naik kelas menjadi kelas menengah, mereka Menengah ke tidak atas. lagi Ya. dengan beras yang begitu-begitu aja, mereka ingin dapatkan beras yang berkualitas dan seterusnya. Dan itu harus dijawab gitu dengan rantai pasok yang lebih baik. Tapi core-nya, intinya menurut saya memang masih tetap diproduksi karena berat sekali tantangannya di sana. Ada masalah air, masalah lahan, masalah petani yang 98% adalah petani gurem misalnya, petani kecil. Ya. Itu sendiri menjadi tantangan. Kita berhadapan dengan tantangan tentang pupuk, kita berhadapan dengan masalah-masalah pembukaan lahan yang semakin sulit untuk dilakukan. Jadi kondisi di produksi di on farm itu sekarang menghadapi tantangan sangat besar dan berat. Dan ini harus kita bantu, kita dukung supaya teman-teman di pertanian itu mampu untuk naik kelas menjadi produsen-produsen beras yang lebih baik daripada yang lalu.